Dosa itu adalah gerak pikir, kata-kata, dan tindakan yang tidak didasari dengan kasih yang bertentangan dengan tuntunan dari Sang Diri Sejati. Segala yang merupakan pengkhianatan atas kehendak dari Sang Sumber, kehendak dari Sang Roh Kudus, itulah dosa. Dan dosa itu ada yang memang betul-betul disebabkan oleh pikiran kita, pikiran yang liar, ilusif, itu dosa. Termasuk hal begini ya, yang ini kadang-kadang orang menyepelekan. Anda mikir orang yang sebetulnya ada di dimensi bawah, Anda sangka dia ada di dimensi yang atas, terus Anda puja-puja, itu Anda sudah dosa. Sebaliknya, Anda menganggap seorang avatar sebagai manusia yang hina, Anda juga dosa. Padahal Anda nggak ngapa-ngapain kecuali cuma menyangka-nyangka. Ya. Kata-kata. Segala kata-kata yang kemudian muncul tanpa dasar keheningan, ngawur, ya, tidak realistik, memutarbalikkan fakta, itu dosa. Apalagi tindakan. Buang sampah sembarangan, ya. Memanipulasi orang lain, itu dosa. Tetapi tidak semua tindakan yang dianggap amoral itu dosa. Ya. Tindakan yang betul-betul dituntun oleh Sang Diri Sejati, walaupun kata orang itu amoral, dalam konteks spiritualitas, dalam konteks hukum semesta, itu bukanlah dosa. Nah, kalau kita betul-betul sudah hidup di dalam keheningan, bisa mendaya gunakan yang disebut sebagai rasa sejati, kita akan mengerti bahwa tindakan dosa ini itu punya dampak yang langsung kepada tubuh karma kita. Jadi, diri kita ini dipahami jangan hanya sebagai tubuh fisik. Di dalam tubuh fisik ini ada jiwa. Di dalam tubuh fisik ini ada tubuh halus yang membungkus jiwa. Salah satu bagian dari tubuh halus namanya lapisan tubuh karma. Ya, itu satu bentuk tubuh energi yang merekam semua jejak perbuatan kita. Begitu Anda ngelamun jorok, ya, itu sudah ada dalam hukum sebab akibat menciptakan noda di dalam tubuh karma Anda. Anda menyangka-nyangka yang tidak realistik, ya. Anda punya tuduhan-tuduhan yang sesat. Itu sudah menciptakan dosa di dalam diri Anda. Itu langsung kelihatan. Tubuh Anda secara energi itu kemudian ada nodanya. Buang sampah sembarangan, kencing sembarangan, ya. Apa saja yang itu tidak didasari oleh kesadaran murni, itu sudah menjadi dosa yang nyata. Dan dosa itu betul-betul tampak ada di dalam tubuh fisik, di dalam sini, ya. Di dalam tubuh karma kita, itu nyata adanya. Ya, begitu. Maka setiap orang yang betul-betul pengen selamat harus hati-hati. Jangan sampai gampang berbuat dosa. Jika bisa, jangan pernah berbuat dosa sekalipun. Dan kemudian fokus untuk membereskan jejak dosa dari masa lampau ketika kita hidup dalam ketidaksadaran. Dan kalau kita sudah memang paripurna di dalam laku keheningannya, badannya akan sangat peka. Dia akan kesakitan begitu kita punya pikiran yang tidak selaras, punya kata-kata yang tidak benar, apalagi punya tindakan yang salah. Badan kita langsung memberontak, tidak nyaman, ya. Badan kita akan memberi sinyal untuk segera berbelok arah untuk tidak terus berbuat dosa. Nah, tapi kalau orang yang tidak pernah hening, ya jadi baal, mau dosa segunung juga nggak merasa, ya. Itu repot kalau sudah begitu, ya. Tapi kalau kita melihat orang lain, kita dalam kondisi hening, jernih, itu sangat gamblang terlihat mana yang banyak dosanya dan mana yang tidak. Loh, kok kayak Tuhan? Bukan kayak Tuhan. Kita ini punya benih keilahian. Kita ini punya kuasa keilahian yang itu menunggu diaktifasi. Kita ini akan punya pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan yang tanpa batas itu untuk menyingkap segala realitas baik yang empirik maupun non-empirik. Jadi kalau kita bisa melihat orang itu penuh dosa atau tidak, itu bukan kita menyamai Tuhan, tapi kita sedang mewujudkan, merealisasikan kualitas ketuhanan di dalam diri kita. Dan untuk itulah belajar spiritual itu kita lakukan.